Bang, ini kan kita lembaga ini seperti yang kita sebutkan ini lebih kepada penelitian ini ya. Penelitian. Artinya kita juga turun ke lapangan, kita melihat bagaimana sikon kondisi petani-petani kita di Aceh khususnya gitu. Ada tidak persoalan-persoalan yang sering kita jumpai dengan petani kita? Ya, persoalan apakah ada persoalan masalah bibit kah, masalah lahan, cuaca, pupuk, ataupun malah masalah marketnya, pasarnya gitu. Nah, untuk tanaman hortikultura sebetulnya masalah ya tidak ada masalah karena memang tiap hari dibutuhkan. Kebutuhannya memang tiap hari. Selama ini kan untuk kawasan Banda Aceh ini pasokan hortikultura seperti bayam, kangkung, sawi, selada dan sebagainya itu basisnya di tungkup ya, Tungkup Darussalam. Dari Lembaru Angan, dari Cetuung. Jadi pasokan dari mereka dan saya lihat prospeknya sangat bagus ya. Kalau kondisi itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, masalah iklim tidak masalah. Di iklim kita tidak masalah. Iklim kita sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Ya, hanya saja seperti kita kata tadi, mau tidak gitu mau tidak. Itu kalau pada aspek komoditas hortikultura ya. Baik. Namun kalau pada aspek tanaman pangan seperti padi, memang itu kadang-kadang ada perubahan musim iklim. Ada perubahan iklim ya, iklim global. Nah, jadi yang selama ini masyarakat ada penggunaan sistem tenunong itu sudah agak bergeser. Jadi iklim sekarang itu kadang-kadang tidak dapat ditebak. Jadi kadang hujannya terlalu deras. Demikian sebaliknya juga dengan kekeringan yang ekstrim. Betul. Iya. Jadi kalau sekarang musim gaduh ini menjadi khawatir bagi masyarakat petani khususnya dan padi. Ya. Kalau dulu itu bulan Desember, Oktober itu terus hujan. Iya. Tapi sekarang udah bergeser, belum tentu hujan ya. Iya, kalaupun ada hujan tidak continue gitu. Tidak terus menerus. Ya. Baik, Syedar Alun, dapat kita saksikan di belakang kami ini ada pepohonan, ada beberapa tanaman. Karena kita memang berada di lokasi BPTP Aceh yang berlokasi di kawasan Lampining nih Bang ya? Iya, Lampining. Di sini kalau sekilas kita melihat memang banyak tanaman-tanaman yang ditanam di sini. Iya. Ada tanaman hortikultura namanya ya, bayam-bayam hidroponik gitu. Aquaponik juga. Memang kalau kita lihat sekilas karena lokasi lembaga ini bersebelahan dengan Dinas Pertanian, kita pikir ini lokasinya pertanian gitu. Ya, kita lembaga di bawah Kementerian Pertanian. Tetapi tetap di satu payung ya, mereka. Satu payung. Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan juga Dinas Pangan. Dinas Pangan. Ya, perlu juga kami sampaikan di Dinas Pangan itu ada program Gampang. Gampang itu gerakan Mandiri Pangan. Yang dimotori oleh 6 dinas sekaligus, terutama Dinas Pangan sendiri, Dinas Pertanian dan Perkebunan, lalu ada Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, dan Dinas Pengairan mendukung untuk kesediaan air. Oke, Bang. Ini Bang, kalau kita nanti bisa kita lihat lah tanaman-tanaman yang ada di sini ya, yang masih ada ya. Karena informasi yang saya dapat baru kebanyakan tanaman ini sudah dipanen gitu. Ya. Jadi tidak banyak lagi tanaman-tanaman yang kita lihat. Tapi yang saya menarik di sini adalah tanamannya ini sangat subur-subur, sangat sehat gitu. Bahkan kalau ada sering ditanam melon di sini juga besar-besar buahnya gitu. Cuma kita ingin perlu tahu ini perawatan tanaman hortikultura ini mudah atau sulit? Sebetulnya mudah, karena ada ini sendiri ya, ada juknis ya, petunjuk teknis untuk budidaya tanaman-tanaman hortikultura itu, seperti bayam. Itu mudah saja karena umurnya hanya 20 hari sudah bisa panen. 20 hari sudah bisa panen. Yang agak sedikit bukan ribet sih, cuman perawatan membutuhkan perawatan khusus ya, seperti cabai merah, bawang merah, karena dia
dalam kondisi tertentu harus kita harus perhatian khusus gitu untuk menanggulangi hama dan penyakit. Karena dia cepat terjadi serangan ya. Serangan penyakit ya, hama ya. Untuk sayuran, kangkung, bayam, sawi itu sangat mudah. Itu tanpa pestisida. Selama ini yang kami lakukan yang hidroponik itu kita coba dengan sistem ini penerapan organik. Ya. Murni organik. Organik ya. Itu hidroponik itu yang ada pakcoy, sawi dan pakcoy, selada juga ada itu kangkung ya. Kangkung. Yang kita lihat. Oh iya. Itu memang sama sekali tidak tersentuh dengan bahan-bahan kimia. Iya. Oke. Saudara Lun, satu hal yang penting yang perlu kita ingat bahwasanya dalam melakukan budidaya perkarangan rumah kita untuk menanam tanaman hidroponik, jangan sampai pula kita terlalu bergantungan pada bahan-bahan kimia. Iya. Karena kita ingin melihat kesuburan tanaman kita, kemudian kita kita tabur bahan-bahan kimia, karena itu juga akan mempengaruhi pada kesehatan kita. Karena seperti kata Bang Saini tadi, tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran itu tanpa kimia pun dia akan mudah tumbuh dan akan berkembang dengan bagus. Hanya periodisasinya kita kontrol ya. Nah, perlu juga kami sampaikan, kami sering juga melakukan pelatihan untuk pembuatan pupuk organik. Pupuk organik ya. Pupuk organik itu mudah dan murah sebetulnya. Ada di sekitar kita. Misalnya bahan bakunya saat panen raya padi itu jerami itu sangat berserakan ya. Berserakan dan mudah didapat gitu ya. Kita minta aja dikasih. Bahkan disuruh ambil kan. Disuruh ambil ya. Jadi bahan bakunya sangat melimpah. Ya. Jadi sekarang kembali ke kita, tinggal lagi bagaimana kemauan kita untuk melakukan. Untuk bahan organik misalnya untuk jerami itu tinggal mencampurkan dengan dedak. Lalu ada sekam. Dedak apa tuh? Dedak padi. Dedak sekam padi boleh juga. Dan dedak yang hitam itu dicampur dan diberikan sedikit mol ya. Mol itu mikroorganisme lokal. Iya. Mol itu bisa dibuat dari bahan-bahan ini sampah rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti air cuci beras, kemudian buah-buahan yang sudah busuk, nanti bisa fermentasi, dikeperam dan dalam waktu tertentu bisa menjadi mol. Tanpa ada campuran-campuran lain tanpa gitu ya? Ada campuran kimia. Jadi mudah sebetulnya untuk pemanfaatan organik itu mudah. Dan untuk tanaman, kembali ke KRPL tadi, itu pagar-pagar yang ada di rumah tangga itu sebetulnya sangat bermanfaat. Kita mungkin selama ini khawatir kalau menggunakan hidroponik biaya modal investasi rangka-rangka itu mungkin bagi masyarakat yang kemampuannya rendah secara ekonomi mungkin agak sulit. Tapi di kampung ataupun di lahan masyarakat perkotaan juga yang ingin sumber modalnya kurang bisa memanfaatkan bambu. Ya, bambu itu lebih organis karena dia lebih tahan kalau terik matahari, lebih tahan ya karena dari tumbuhan kan. Kelembabannya juga terjaga. Iya, terjaga. Nah, itu bisa dilakukan. Juga kita dapat memanfaatkan ini botol-botol mineral yang bekas kita lubangi itu bisa digantung di pagar-pagar masyarakat, bisa nanam cabai, sawi, kangkung, dan saya di rumah sudah melakukan itu. Itu pertumbuhannya tidak terhambat itu karena botol kan nggak terlalu besar medianya. Iya. Jadi misal botol air mineral yang besar ukuran besar, itu paling sedikit bisa menanam 6 atau 7 kangkung, 7 biji atau 7 rumpun ya. Jadi kalau kita
memanfaatkan beberapa botol tentu juga akan banyak kan. Dan itu sangat ekonomis ya, tidak membutuhkan biaya modal yang besar. Baik. Ya. Baik, Syekh Daralun, ada banyak inspirasi sebenarnya yang kita dapatkan dari penjelasan Bang Husaini. Di tengah pandemi seperti ini, kunci utama itu adalah kemauan gitu. Ketika ada kemauan, maka biaya itu bukan menjadi hambatan gitu, Bang. Iya, betul. Ya, bukan hambatan. Karena persoalan mengenai lingkungan kita sudah cukup mendukung untuk kita melakukan usaha-usaha pertanian gitu. Apalagi di Aceh terkenal dengan lahannya yang masih luas gitu. Bahkan kalau kita turun ke daerah-daerah itu, khususnya di Kampung Abang ya, masih banyak lahan tidur ya. Masih banyak ya, masih banyak lahan kosong, lahan tidur yang belum termanfaatkan dengan maksimal gitu. Bahkan sekarang seperti penjelasan Bang Husaini tadi, sudah ada gerakan-gerakan di mana masyarakat perkotaan melakukan budidaya tanaman melalui hidroponik. Ini salah satu juga solusi untuk mengatasi ketahanan pangan. Kalau kita pikir orang kaya itu ngapain lagi dia bertanam, cocok tanam gitu ya. Orang banyak duit. Tapi inilah keasikannya, sehatnya dapat, keringatnya dapat, imunitas juga bertambah kuat. Bahkan bisa dijual ya, pendapatan yang bertambah gitu. Karena kan beda Bang ya, kalau kita tanam sendiri dengan beli. Ya kita misal ini di Aceh mungkin karena kita COVID ini nggak begitu ini ya, walaupun kita juga perlu waspada dan hati-hati. Cuman pemerintah tidak menerapkan PSBB. Nah, misal di Jakarta dengan penerapan PSBB itu tentu masyarakat kan kewalahan untuk mendapatkan pangan-pangan sehat ya, di sayuran dan sebagainya. Karena itu dengan program KRPL atau sekarang ngerti 2PL turunan dari hampir sama dengan KRPL, itu kita bukan hanya soal pengeluaran biaya sebenarnya, tapi cuman karena keterbatasan gerak tadi ya, sehingga kita mau tak mau harus menetap di rumah, dan solusinya ya harus melakukan sendiri, dan itu mudah dilakukan. Tidak bukan sebuah hal yang sulit. Tidak perlu teori yang sangat. Tidak perlu teori yang sangat sulit. Ribet ya. Tinggal mengadu membuat media, menyiapkan bahan tanah. Bisa juga dalam polybag, bisa juga dalam, bisa sampaikan tadi dalam botol bekas yang berbiaya sedikit, yang ada modal, bisa buat hidroponik, aquaponik, juga bisa dengan budidaya ikan dalam air tadi, dalam ember, budidaya gambar ya. Itu mudah sekali loh kita.